warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti Anissa dengan NIM 11820600040 dari semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Materi yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu mengenai struktur dan fungsi lipid. Lipid adalah senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, dan benzen. Fungsi dari lipid yaitu sebagai sumber energi, cadangan penghasil energi, hormon, pelarut beberapa vitamin, isolator panas, bahan penyusun membran sel, dan lipoprotein. Berdasarkan sumbernya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Nah, lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid hewani mengandung kolesterol. Berdasarkan struktur kimia penyusunnya, lipid terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama yaitu trigliserida. Trigliserida adalah senyawa yang paling sederhana yang terdiri dari satu molekul gliserol dan 3 rantai asam lemak. Yang kedua yaitu fosfolipid, merupakan struktur penyusun membran sel. Fosfolipid mempunyai perbedaan struktur dengan lemak. Lemak tersusun dari satu gliserol yang mengikat 3 asam lemak, namun fosfolipid tersusun dari satu gliserol yang mengikat 2 asam lemak dan satu gugus fosfat. Nah, ini adalah gambar dari struktur fosfolipid. Selanjutnya, ini adalah bagian dari fosfolipid. Nah, fosfolipid ini terdiri dari bagian ekor yang berupa rantai karbon yang bersifat hidrofobik. Hidrofobik yaitu tidak mengikat air, sedangkan gugus fosfat dari fosfolipid yang bersifat hidrofilik yaitu mengikat air. Nah, fosfolipid yang hidrofilik ini terdapat pada bagian kepala. Yang ketiga yaitu steroid. Steroid merupakan lipid yang mempunyai kerangka berupa 4 karbon yang menyatu. Contoh dari steroid yaitu kolesterol. Nah, ini adalah contoh dari steroid. Berdasarkan ikatan kimianya, terbagi menjadi 2 jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang pada rantai karbonnya hanya memiliki satu ikatan tunggal. Nah, ini adalah struktur dari lemak jenuh. Sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak yang pada rantai karbonnya memiliki satu atau lebih ikatan ganda. Nah, ini adalah struktur dari lemak tak jenuh. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu metabolisme lemak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme.
Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh untuk menyimpan energi. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak ini terdiri dari metabolisme gliserol dan metabolisme asam lemak. Selanjutnya, lemak ini akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol nantinya akan menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat, lalu masuk ke jalur siklus Krebs, sedangkan asam lemak ini nanti akan mengalami beta oksidasi. Yang akan kita bahas yaitu metabolisme gliserol terlebih dahulu. Nah, pada metabolisme gliserol ini akan berubah menjadi gliserol 3-fosfat. Kemudian gliserol 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat ini akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini akan masuk melalui jalur glikolisis yang nantinya menghasilkan pirufat. Nah, pirufat inilah nanti akan berubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam jalur siklus Krebs. Selanjutnya, metabolisme asam lemak. Metabolisme asam lemak ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu aktivasi asam lemak, yang kedua yaitu transport asil lemak CoA, dan yang ketiga yaitu reaksi beta oksidasi. Nah, reaksi beta oksidasi ini dibagi lagi menjadi 4 tahap. Ada oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan tiolisis. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai aktivasi asam lemak. Nah, asam lemak ini dioksidasi di mitokondria. Reaksi aktivasi berlangsung di membran luar mitokondria. Asam lemak diaktifkan menjadi asil lemak CoA yang dikatalis oleh enzim asil CoA sintase. Yang kedua yaitu transport asil lemak CoA. Nah, asil lemak CoA ini nantinya akan berikatan dengan karnitin. Kemudian karnitin akan menembus membran mitokondria. Kemudian nanti karnitin akan keluar dari mitokondria membawa asil lemak CoA. Selanjutnya masuk ke dalam proses beta oksidasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi beta oksidasi. Yang pertama ini melalui tahap oksidasi terlebih dahulu. Nah, pada tahap oksidasi ini asil CoA akan diubah menjadi delta transenoil CoA. Selanjutnya masuk ke tahap hidrasi. Pada tahap ini delta transenoil CoA diubah menjadi hidroksi asil CoA. Selanjutnya masuk ke dalam tahap oksidasi. Pada tahap ini, trihidroksil CoA akan diubah menjadi triketoasil CoA. Dan tahap terakhir yaitu tiolisis. Tiolisis ini terbentuknya asetil CoA yang mengandung 2 atom C dan asil CoA yang telah kehilangan 2 atom C. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak berasal dari asetil koenzim A, dan enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim yang terdapat pada sitoplasma. Sintesis asam lemak bukan berarti kebalikan dari jalur pengurai asam lemak, tetapi pembentukan lemak yang sebagian besar berlangsung pada jalur metabolik. Tahap-tahap sintesis asam lemak. Tahap sintesis asam lemak ini dimulai dari glukosa. Nah, glukosa ini akan mengalami yang namanya glikolisis dan menghasilkan pirufat.
Pirufat di dalam mitokondria akan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs menjadi sitrat. Nah, sitrat ini nanti akan melepaskan OAA dan menghasilkan asetil-CoA kembali. Asetil-CoA akan diubah menjadi malonil-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Nah, malonil-CoA ini nantinya akan masuk ke dalam sintesis asam lemak. Asam lemak yang pertama yang akan terbentuk adalah palmitate yang memiliki atom karbon 16. Nah, jika tidak dibutuhkan sebagai sumber energi, maka akan diikat oleh gliserol 3-fosfat menjadi Tg. Tg ini akan ditransportasikan dengan bantuan FLDL melalui darah dan akan disimpan. Nah, begitulah pemaparan materi mengenai struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.